Kutukan sihir dari negeri Rapunzel. Bayangkan, rambut Rapunzel yang dulu bersinar emas, kini menyimpan kutukan. 20 tahun setelah rambut itu terpotong, bunga matahari ajaib mengering dan kerajaan mulai dilanda kegelapan. Tapi tak ada yang tahu bahwa sihir itu masih hidup, bersemayam di tubuh seorang gadis bernama Elsa. Suatu malam, di bawah gerhana matahari, seorang bayi ditemukan di hutan tepi kerajaan Corona. Rambutnya berkilau keperakan, dan setiap kali ia menangis, bunga-bunga di sekitarnya mekar, seperti musim semi abadi. Orang-orang desa takut, menganggapnya anak kutukan dari sihir lama Rapunzel. Tapi seorang biksu tua bernama Brother Cian membawanya, dan menamainya Elsa, cahaya yang tersesat. Elsa bumbu berbeda dari anak lain. Ia sering melihat bayangan perempuan berambut panjang dalam mimpinya, memanggil dengan suara samar. Kembalikan cahaya itu, sebelum dunia menjadi gelap. 20 tahun setelah Rapunzel naik tahta, kerajaan Corona berubah. Cahaya matahari semakin redup, tanaman layu, dan rakyat jatuh sakit tanpa sebab. Di istana, Ratu Rapunzel mulai merasakan rambutnya perlahan memutih, tanda bahwa sihir di dalam dirinya mulai hilang. Raja Eugene memerintahkan pasukan mencari penyebabnya, tapi yang mereka temukan hanyalah rumor tentang seorang gadis di hutan dengan rambut bercahaya. Sementara itu, Elsa hidup terasing. Ia menolak mendekati siapapun karena setiap kali ia marah atau sedih, tanah di sekitarnya retak dan bunga-bunga kering seketika. Ia takut akan dirinya sendiri. Suatu malam, angin berdesir membawa suara dari kejauhan. Dari reruntuhan menara Rapunzel, terdengar bisikan, "Kau, pewaris sihir yang hilang, datanglah ke tempat rambut itu jatuh ke tanah." Elsa mengikuti suara itu. Saat ia memasuki menara, udara terasa dingin, dan dinding-dinding batu bergetar. Di puncak menara, bayangan hitam muncul. Roh Mother Gothel terperangkap di antara hidup dan mati. Gothel berkata, "Rambut Rapunzel telah terbelah dua. Separuh menjadi berkah, separuh menjadi kutukan. Dan kutukan itu kini hidup di dalam dirimu, Elsa." Elsa terkejut. "Aku tidak meminta ini. Aku hanya ingin menjadi manusia biasa." Gothel berkata, "Kau tidak bisa lari dari darah sihir. Jika Rapunzel mati, kau akan menjadi penerusnya atau penghancur negeri ini." Elsa mengetahui kebenaran. Ketika Rapunzel memotong rambutnya, cahaya abadi tak hilang, tapi pecah menjadi dua. Satu bagian tetap di tubuh Rapunzel, dan bagian lainnya terbang bebas mencari jiwa baru dan menemukan bayi Elsa. Namun, pecahan itu tak stabil. Jika dua bagian sihir tidak dipersatukan, sihir itu akan mengamuk dan menghancurkan seluruh kerajaan. Elsa pun memutuskan untuk pergi ke istana. Dalam perjalanannya, ia diserang oleh monster bayangan, makhluk yang terbentuk dari amarah dan sisa sihir hitam Gothel. Elsa melawan dengan kekuatan cahaya dari rambutnya. Setiap helainya berubah menjadi kilatan api putih yang membakar kegelapan. Saat Elsa akhirnya tiba di istana, Rapunzel sudah setengah membatu. Rambutnya yang dulu berkilau, kini abu-abu kusam. Ketika mata mereka bertemu, sihir di dalam keduanya bergetar, seperti dua bagian magnet yang mencari satu sama lain. Rapunzel pun lemah. "Kau, bagian dariku yang hilang." Elsa pun membalas, "Dan aku datang untuk memulangkannya meski harus mengorbankan nyawaku." Namun saat mereka mulai bersatu, roh Gothel muncul kembali, mencoba mengambil alih tubuh Elsa agar bisa hidup abadi. Elsa menolak, tapi kutukan Gothel terlalu kuat. Ketika Gothel berteriak,
Tanpa aku, kau hanyalah cahaya tanpa arah. Elsa pun membalas, lebih baik aku padam daripada hidup dalam kegelapan. Dalam detik terakhir, Elsa menancapkan rambutnya ke tanah taman istana, tempat bunga matahari ajaib pertama kali tumbuh. Sihir putih keemasan meledak ke langit. Gothel menjerit, tubuhnya hancur jadi debu, dan seluruh negeri bersinar kembali. Rapunzel terbangun, kutukannya sirna. Tapi Elsa terbaring tak sadarkan diri, rambutnya kini benar-benar abu-abu. Ratu memeluknya erat, air matanya jatuh mengenai dahi Elsa, dan dari air mata itu tumbuh bunga matahari baru bercahaya lembut. Kau bukan kutukan, kau cahaya yang kami lupakan. Beberapa tahun kemudian, rakyat membangun taman di bekas menara lama, Taman Cahaya Elsa. Setiap kali malam turun, bunga-bunga di taman itu menyala seperti bintang, seolah jiwa Elsa masih menjaga negeri itu dalam diam. Legenda pun hidup selama berabad-abad, tetap menyebutkan, selama bunga matahari bersinar di bawah bulan, cahaya Elsa akan tetap melindungi negeri Rapunzel.